Nama putra sulung artis Jessica Iskandar tengah menjadi sorotan. Itu terjadi lantaran video El Barak yang kerap menikmati jajanan pinggir jalan viral di media sosial. Satu hal yang membuatnya ramai diperbincangkan ialah cara bicara El ketika memesan jajanan di pinggir jalan. Adapun jajanan yang menjadi favorit El yakni telur gulung, es cendol, hingga somai yang menjadi hidangan kesukaan El Barak. Satu di antara banyaknya momen yang disorot ialah di mana saat El Barak memesan siomay. Dengan menggunakan bahasa campuran Inggris dan Indonesia, El Barak pun terlihat lucu di saat dirinya menjelaskan ke penjual siomay langganannya. Bang, siomay satu. Oke. Makan sini? Enggak, take away. Hah? Take away. Kasih ini dia ya. Ini ya, pegang pakai ini ya, biar nggak jatuh ya. Saya antri nanti ke dalam. Iya. Dan bumbu kacangnya on the side. Oh, bisa. Iya. Kita boleh saja. Terima kasih. Iya, dari kecil tuh El Barak emang dikasih makannya macam-macam. Jadi nggak cuma makanan tertentu doang, enggak. Jadi kayak di rumah aja dia yang bisa jadi favorit dia tuh dulu, zaman dulu tuh dia lontong sama bakso. Gitu. Saking kita nggak pernah batasin dia mau makan apa gitu. Jadi pokoknya selama dia mau makan boleh gitu. Apalagi anak kecil kan zamannya picky, milih-milih makanan itu kan susah makan kan. Jadi kayak apapun yang dia suka selama itu oke, itu dia boleh makan gitu. Jadi aku nggak pernah batas-batasin dia mau jajan apa enggak. Selama aku lihat oh ya boleh deh bersih gitu. Kadang pun dia jajan di luar sakit, muntah, diare juga pernah. Tapi aku bukan berarti itu jadi akhir dari dia journey jajan online, jajan gerobak kaki lima gitu kan. Karena aku dari kecil juga aku jajan gitu, jadi aku juga nggak ada masalah. Dulu juga kadang aku diare, muntah, pusing, tapi kan habis itu jajan lagi gitu. Itu kan yang membangun sistem imun di tubuh kita juga kan. Cuma aku mungkin batasinnya jangan terlalu sering gitu. Kalau dulu-dulu tuh tiap jajan jarang di videoin karena emang nggak tahu. Kalau sekarang itu banyak banget yang Kak please dong setiap hari El jajannya tayanginnya setiap hari dong Kak, kalau bisa bikinin akun khusus buat El Barak jajan, kalau bisa di vlog aja Kak biar panjang gitu. Jadi banyak banget ya request, jadi ya udah kepikir ya udah tiap jajan aku videoin deh gitu. Kalau dia sih El Barak tuh kalau ngelihat jajanan yang kayak baru unik dia pasti mah itu kira-kira enak nggak ya mah gitu. Boleh nggak El coba gitu. Kalau aku bilang jangan El tuh kayak terlalu pedes deh, oh iya deh aku nggak suka pedes gitu. Tapi kalau aku bilang oh ya boleh tuh cobain aja tuh kayaknya enak mama juga mau gitu. Kalau yang manis-manis tuh dia suka crepes, kalau yang asin-asin dia suka gorengan, terus telur gulung, bakso. Kalau yang manis-manis ya dia es udah pasti suka ya, es kayak gitu-gitu sih. Di balik hobi El Barak yang gemar jajan di pinggir jalan, hal itu nampaknya turun dari kebiasaan Jessica Iskandar yang sempat merasakan hidup serba kecukupan. Dikenal sebagai aktris yang memiliki karir cemerlang serta kekayaan yang cukup berlimpah, namun hal itu nampaknya berbanding terbalik dengan kondisinya saat ini. Ia diketahui mengalami kerugian hingga puluhan miliar akibat menjadi korban penipuan. Kini Jessica Iskandar kembali merasakan hidup yang serba kecukupan bersama keluarganya. Kita udah terbiasa hidup di standarisasi segini gitu. Kita pengennya hidup itu terus menanjak dong, bukannya malah turun gitu. Jadi kalau misalkan kita harus mengorbankan sesuatu kayak rumah baru, kayak hidup yang nyaman di Bali gitu,
ya kita korbankan demi demi untuk mencapai standarisasi hidup kita, karena kan kita sebagai pribadi manusia, apalagi kita berdua juga orang tua, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab sekolah, menafkahi segala asuransi segala macam buat anak, buat keluarga. Jadi kita harus gimana caranya ya mengambil sesuatu yang lebih efisien buat kita berdua, kayak pindah ke Jakarta, terus suamiku biar lebih gampang kerjanya, lebih nggak usah bolak-balik, aku juga nggak perlu jauh dari dia, terus apalagi kita beruntungnya kita udah ada rumah di Jakarta gitu, jadi lebih gampang kan gitu. Jadi ada yang perlu kita korbankan untuk sesuatu yang lebih baik. Aku kan dulu pindah ke Bali, aku pikir aku udah bisa retired, apa tuh namanya retired ya bahasa Indonesianya, pensiun. Aku tuh mikirnya tuh aku udah bisa pensiun gitu, maksudnya ya udah aku tinggal muterin duit aku aja, tabungan aku puterin gitu kan. Ternyata kan kemarin diputerin tapi aku kena tipu, ya udah uang aku ludes aja gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus dukung suami, dimana suami di sini mau kerja lebih keras lagi, ya udah aku harus support gitu, berada di sisinya. Meskipun aku tahu rumah di Bali itu rumah impian kita sekeluarga gitu, kita kayak seneng banget di situ, view-nya bagus banget, semua seneng gitu. Jadi ya itulah pengorbanannya gitu. Jadi satu ya, Jakarta kan kota metropolitan, jadi masalah nyari duit jauh lebih gampang dibanding sama Bali kan. Bali kan juga tempat pariwisata, jadi kalau mau buka bisnis itu lebih baik di bidang pariwisata, karena memang Bali kan tourism island ya. Tapi karena Vincent mau perkembangin perusahaan Vincent, mau nggak mau harus ada juga physically dan mentally di kantor dan di tempatnya. Jadi ya alasan intinya kenapa kita pindah, karena Vincent sekarang udah mau mulai meluasin bisnisnya Vincent. Selain itu juga ya El kan sekarang udah mau 9 tahun, jadi juga buat edukasinya El juga bagus kalau dia udah mulai di tahap serius. Di Jakarta kita udah ketemu sekolah yang bagus dan yang baik buat dia. Tapi El sendiri juga agak sedih sedikit sih ninggalin Bali, lifestyle-nya, teman-temannya. Tapi papa selalu bilang, justru karena El itu muda, lebih bagus kalau El tuh kalau keliling-keliling, kamu luasin tuh kenalan-kenalan teman-teman kamu, jangan cuma di satu tempat doang. Toh kalau kita ke Bali kamu bisa ketemu juga kok teman-teman yang lama, kayak gitulah. And selain itu kalau buat istri, kalau dia masih mau syuting, for me sih sebenarnya nggak masalah. Kalau dianya memang udah siap dan mau nyemplung lagi ke dunia entertainment, silakan, I don't mind. Tapi itu ya up to her lah, karena kan dia yang bisa rasa dan itu kan lebih ke moodnya dia. Tapi mau kalau dia mau nyemplung balik nggak apa-apa, kalau juga enggak juga nggak masalah. Pengen mencari uang nggak sih buat kebutuhan ekonomi? Enggak, aku tuh kalau syuting ya kalau misalnya aku dapet ya aku pasti bersyukur. Tapi yang aku bilang tadi, aku nggak mau sampai ganggu anak-anak, sampai ganggu suamiku. Maksudnya kan aku juga ada tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, dimana kan aku punya keluarga gitu. Jadi ya tetap pertimbangannya itu sih. Aku sih seneng-seneng aja kalau misalnya aku bisa balik lagi ke entertainment. Tapi ya aku harus pinter-pinter bagi waktu. Kalau syuting ada, tapi kalau TV belum. Kebanyakan sekarang lebih ke program-program yang YouTube gitu. Cuma itu pun aku masih nggak tahu deh. Coba aja dulu ya, soalnya kan dulu biasa syuting TV gitu. Kalau sekarang syutingnya YouTube tuh aku belum tahu ritmenya gimana gitu.